warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, senang berjumpa kembali di channelnya Impian Remaja bersama saya Kang Denny. Di video kali ini Kang Denny akan mewawancarai salah satu orang remaja yang sukses membangun studio musik. Tuh, lihat tuh, remaja aja bisa loh bangun studio musik. Siapa itu orangnya? Yang ingin tahu lebih jelas tentang tips, caranya, dan juga awal mula karirnya itu membangun studio itu bagaimana? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa juga dukung terus channelnya Impian Remaja dengan cara subscribe, like, komen, share videonya, dan nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Impian Remaja. Langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, kita let's go wawancarain orangnya. Oke Sobat YouTube, inilah sosok orangnya yang bernama Kak Boni ya. Saya biasa panggilnya itu Kak Boni ya. Nama kepanjangannya siapa Kak? Kalau nama KTP Boni Dartiko. Boni Dartiko. Panggilan? Boni biasa. Boni biasa ya. Panggilan dari sahabat-sahabat? Ya, Boni. Boni. Oke ya. Saya duduk dulu. Duduk. Ini Duduk. Kak, mau tahu nih tips-tipsnya, ini juga informasi tentang Kakak ya Kak ya. Awal mula Kakak ketertarikan buat bangun studio itu dari apa Kak awal mulanya itu? Ya, pertama ya hobi ya pertama. Dari hobi ya Kak. hobi. Emang dulu hobi musik gitu ya Kak ya? Termasuk baru juga sih kalau hobi Baru. musik. Kalau hobi musik dari tahun 2000. Kalau denger-denger ya 2005. Dulu orang tua kan sering muter radio, kaset pita. Jadi ya sering-sering denger orang tua juga kaset pita putar gitu. Oh, jadi awal mula ketertarikan Kakak buat bangun studio kayak gini, buat ngembangin juga itu dari awal mula hobi ya Kak ya? Ya. Emang hobi, pengen kemotivasi ya Kak ya? Ya hobi juga sih, hobi ya pertama hobi, balik lagi ke hobi lah. Balik lagi ke Ya, hobi. 2007 ya mulai dari ngejreng gitar ya. Pertama megang gitar tuh 2007, belajar gitar dari chord dasar gitu, otodidak. Dulu 2007 masih minim lah untuk YouTube kan minim, ya. Kak, ya. Jadi ada buku-buku gitar yang harga 1000-an tuh beli. Terus juga internet kan nyari chord-chordnya juga gitu. Oh, ternyata udah cukup lama juga ya Kak ya, termotivasi sekitar tahun 2007-an ya. 2007. Udah 13 tahun yang lalu ya kalau Ya, dihitung 13 tahun. sekarang. Iya. Kalau hitung-hitungnya kalau misalnya serius musiknya itu tahun 2008 pertama menyiptai lagu pertama ya. Pertama nyiptain Ya, lagu. pernah nyiptain lagu. Oh, itu pertama juga bentuk band tahun itu Kak ya. Nah, belum ada Belum band. ya. Belum ada band. Jadi SMA kelas 1 kelas 2 kalau salah itu nyiptai lagu, rekod. Ini rekod ya. Rekod, terus rekodnya itu di Studio Plaju. Dulu namanya Mekanik Studio. Mekanik Studio. Ya, sekarang ganti nama Rara. Yang punya Kak Anto. Kak Anto yang Ya, punya. Kak Anto. Iya. Kak Anto. Jadi rekaman itu cuman gitar sama vokal, Dulu vokal ya. ya. Itu nego sampai diminta oleh operator sana tuh 150.000 cuman. 150.000 rekod. Jadi rekod itu awalnya cuman untuk nembak cewek lagunya. Waduh, cuma buat nangkep cewek, nembak cewek itu biar dapetin pacar tuh sob. Ya. Oke Kak, ini saya boleh tahu lagi Kak. Ya. Yang kedua itu cara awal Kakak bangun channel itu gimana Kak? Atau awal mulanya beli gitar dulu, bangun channel studio kayak gini Kak? Ya pertama beli gitar dulu ya. Gitar dulu, baru ngumpulin Ya. drum gitu. Awalnya kalau gitar tuh nggak beli ya, Nggak minjem beli, sama minjem. kakak sepupu namanya Kak Komar gitu, minjem. Itu gitar hitam yang kakak pernah bawa ke rumah Angga. Oh iya. Itu gitar pertama kakak itu minjem itu. Oh minjem ya Kak? Minjem, minjem terus itu belajar dari situ. Nah baru berapa bulan lalu diambil oleh yang punya gitar. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun gitar 14 tuh tahun ya, di kakak. Jadi dari sana ya Kak, Ya, Kakak belajar. termotivasi buat bangun studio, ngumpulin uang gitu ya Kak? Nah itu belum jauh Belum ya, Kak? belum kepikiran bangun studio seperti ya yang Yang sekarang, sekarang ya, ini, Kak, ya? belum jauh masih. Itu di tahun berapa Kakak kepikiran baru buat? Awalnya itu sendiri. sebenarnya kalau bangun studio sih dari tahun 2010 ya, semenjak 2010. kakak kuliah gitu. Kuliah 2010 di PGRI. Di PGRI Ya. ya Kak ya? Ada temen
dulu teman namanya Eko Kurnia Jaya, teman SD. Jadi dia kerja ngomong sama beliau pengen kerja sama bikin satu studio. Dulu studio di kamar. Oh, di dulunya di kamar. Ya, belum depan. kebangun ini dulu kayaknya. Belum ya. jauh ini. Masih jauh ya, kayak di tahun 2010 itu. Ya, 2010 bangun studio nyicil ya, satu persatu gitar, kayak gitu. bass, semua beli second. Semua beli second, ya dapatlah kurang lebih totalnya itu 7 jutaan lah untuk 7 juta. ampli, git, drum, semua second. Ini juga second nih, second. Jadi akhirnya bisa kekumpul dan buat bangun studio Kak ya. Kalau bangun studio tuh nah ini balik lagi ke 2011 ya. 2011 ya. 2011 bangun. Nah, kebetulan ketemu temen satu kampus ya. Bikin band namanya Grapi Band dulu. Grapi Band dulu. Gitu Kak ya. Grapi Band 2011 pengen dibentuk. Itu awalnya nama bandnya itu Geografi karena dulu kakak kuliah di jurusan geografi. Jadi temen Yuda, awal mulanya tuh sama Yuda, drum, Dudi yang di Bangka sekarang, Dudi, terus juga sama si Bima. Nah kebetulan nggak ada vokalis ya, kakak maju sebagai vokalis dulu. Jadi udah cukup lama juga Kak ya mengenal berkecimpung di musik band kayak gini Kak ya. Hobi sih, hobi Kak ya. Balik lagi ke hobi Kak. Ya, balik ke hobi. Ini terus, Kak, kalau seandainya ada nih remaja-remaja yang nonton video ini, seandainya mereka termotivasi juga gitu Kak, pengen bangun studio kayak Kakak ini, tips-tips dari Kakak itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Yang pertama ya bangun studio jangan, kalau untuk sekarang ya. Iya. Kalau untuk sekarang ya jangan harap lebih lah. Jangan harap lebih. Ya balik lagi kalau misalnya pengen bangun studio ini juga kalau di totalis mah hampir 150-an. 150-an. Ya. Jadi bertahap aja Kak ya. Bukan, maksudnya itu kalau bangun studio ya kalau memang misalnya berharap misalnya minat gitu. Suatu bulan misalnya dapat sekian, kayaknya jangan haraplah kalau anggap aja tuh hobi aja tapi investasi jangka panjang. Kalau mau cepat ya dapat ya kerja ya benar Kak, benar kerja gitu. Kerja kalau nak dapat duit lebih, tapi cuman balik lagi ya di sini prinsip kakak di dewek sini ya. Kakak dewek hobi. Kalau nak berharap lebih yo janganlah. Ya kalau penting fresh apa adanya gitu ya, Kak ya. Pokoknya ya kepuasan tersendiri. Asal puas aja Kak ya. Ya, gitu. kepuasan tersendiri. Terus Kak, kira-kira Kak, Kakak ada nggak pesan motivasi gitu buat para remaja yang punya impian juga ingin berkecimpung di dunia musik gitu, baik bangun studio ataupun kayak mau impiannya sampai jadi penyanyi gitu, ada nggak Kak Kakak pesan motivasi? Silakan sampaikan Kak kalau ada Kak. Ya mulai. Ya yang pertama ya mulai dulu. Harus berani mencoba Kak ya. Harus berani mencoba. Kalau udah berani mencoba ya udah baca gitu. Kalau balik lagi ya di sini aku sebagai hobi. Kalau sebagai hobi, aku juga di sini ya punya alat-alat juga ya, tidak pula bagus-bagusnya di sini. Ya buka studio juga ya, kalau ada ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ada terus lah, tapi cuman ya jingok ekspektasinya sekarang ini ya, jingok realitanya sekarang nih ya agak lumayan karena lumayan sepi. Bukan sepi lah, bukan lumayan rame. Sepi ya. Iya. Karena ya remaja sekarang ya kayaknya yang untuk ngumpul-ngumpul kayak zaman aku dulu yang tahun 90 tahun sampai ngantri ngeband tuh kayaknya agak susah. Karena ya anak zaman sekarang ini ya lebih banyak yang dengar terus juga bermusik juga ya cukup gitar akustik vokal. Sekarang lah canggih lah, ada make HP, direkam, iso bergitar, kajon yo make apalah. Ya bisa berkarya gitu. Ya bisa ngumpul di rumah kawan.
Ya, Benar. kalau dulu nak bermusik kita ya tahun 2000-an, 2005 poco ya nak ngumpul nak studio nian, kita bayar lemak bergitar drum. Iya, Ya di sini. tuh sob, itu tuh salah satu cerita dari Kak Boni ya, awal mulanya dari hobi, akhir-akhirnya ya bisa bangun studio ya. Ini Kak, kalau boleh tahu Kak, Kakak kalau buka studio dari jam berapa dan tutupnya sampai jam berapa Kak? Jangan tuh, Nggak tentu, Kak, ya? Jangan tuh. Kalau misalnya ada yang jam 9 nih, kebanyakan studio ya kalau di daerah kita nih ya, di Mhm. seberang gunung nih, dia batasnya sampai jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai Ya. jam 10 malam. Kalau ya? aku ya kalau kakak dewek dak katik gawe ya jam 10 misalnya ada yang telepon nak ngerental masih buka. Mhm. Iya. Kadang juga kalau ada yang 11 ada yang ngantri di depan ya masih buka. Kadang juga ya sampai jam 12 lah kadang. Oke sob, itulah tadi sedikit wawancara Kang Denny sama si Kak Boni yang sebagai pemilik studio ya. Dari Ya. awal karir dia merintis karir gitu, awal mula dia bisa kebangun studio itu ya begitulah sob. Kita mulai bisa ngesimpulin nih, dari hobi aja kita bisa ke impian buat bangun studio gitu ya. Yang bertahap. Ya, yang penting bertahap, terus jalanin apa yang kita impikan itu harus kita kejar, jangan Ya. hanya kita terdiam gitu ya. Kalau kita terdiam aja apa yang kita impin tuh nggak mungkin bisa kecapai itu sob. Ya. Oke, cukup sekian di video kali ini ya sob. Semoga bermanfaat buat kalian semua anak-anak remaja yang punya impian, yang punya cita-cita untuk kedepannya. Ingatlah jangan pernah untuk diam, yang penting selalu bergerak, selalu semangat, selalu termotivasi dengan segala apa yang kita jalani untuk sekarang ini, tapi jadikan pembelajaran masa lalu kita untuk ke depan. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa juga dukung terus channelnya Impian Remaja dengan cara subscribe, like, comment, share videonya, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Impian Remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.